Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya, Hendrian Toli. Pada video ini kita akan melihat tentang determinan matriks memakai operasi baris dasar. Yang akan kita lihat adalah tentang determinan matriks, properti determinan, dan aturan Cramer. Pencetus. Konsep determinan disampaikan oleh Sekikowa pada tahun 1683 dan Gottfried Wilhelm von Leibniz pada tahun 1693. Penyelesaian sistem persamaan linear persegi memakai pembagian determinan disampaikan oleh Colin Maclaurin yang ditulis 1730-an dan dipublikasikan 1748 dan juga disampaikan oleh Gabriel Cramer yang dipublikasikan 1750. Yang kemudian penyelesaian sistem persamaan linear persegi memakai pembagian determinan kita sebut sebagai aturan Cramer. Determinan matriks. Determinan matriks hanya terdefinisi untuk matriks persegi, di mana determinan matriks adalah suatu nilai skalar yang diasosiasikan pada sebuah matriks persegi atau square matrix. Bisa berupa bilangan real, negatif, nol ataupun positif, atau bilangan kompleks. Dan determinan matriks tidak bersifat unik, artinya lebih dari satu matriks bisa saja mempunyai nilai determinan yang sama. Notasi determinan matriks biasanya ditulis sebagai DET dalam kurung matriks A atau matriks A dikasih kurung 2 buah garis lurus. Determinan matriks pada awalnya dipakai untuk menentukan apakah suatu sistem persamaan linear persegi mempunyai solusi unik atau tidak. Di mana jika ada suatu matriks singular atau singular matrix di mana nilai determinan koefisiennya 0, artinya sistem persamaan linear persegi tersebut tidak mempunyai solusi unik. Determinan matriks untuk matriks satu elemen di mana M-nya sama dengan 1 dan N sama dengan 1 atau jumlah barisnya 1 dan jumlah kolomnya 1. Misalnya kita mempunyai matriks A dengan elemennya A kecil, maka determinan dari matriks A ini adalah nilai dari elemen A tersebut. Contohnya kita mempunyai suatu matriks A dengan elemen min 3 saja. Ini merupakan matriks satu elemen, barisnya 1, kolomnya 1. Maka determinan dari matriks A ini adalah sama dengan min 3 atau sama dengan elemennya. Determinan matriks order 2 atau dimensi 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom. Jikalau kita mempunyai suatu matriks A dengan elemen pada baris pertamanya AB dan baris kedua CD, maka untuk menghitung determinan dari A ini sama dengan AD dikurang dengan BC, kita sesuaikan dengan tanda plus dan tanda minusnya. AD tanda plus dikurang B kali C tanda minus. Misalnya kita mempunyai suatu matriks A dengan elemen 21, 4, min 3, maka determinan A adalah 2 dikali min 3, tandanya plus, dikurang dengan 1 dikali 4, sama dengan min 6, dikurang 4, sama dengan min 10. Untuk menghitung determinan matriks orde ketiga atau dimensi 3 kali 3, 3 baris dan 3 kolom, kita bisa memakai metode ekspansi kofaktor dari Pierre-Simon Laplace dan memakai mnemonic Sarus dari Pierre-Frédéric Sarus. Misalnya kita mempunyai suatu matriks A dengan elemen baris pertamanya A, B, C, baris keduanya elemennya D, E, F, baris ketiga elemennya G, H, I. Maka kita bisa menghitung determinan matriks A ini. Caranya kita menggunakan mnemonic dari Sarus. Kita pertama kali menuliskan dulu elemen-elemen dari matriks A tersebut, A, B, C, D, F, G, H, I. Kemudian kita tambahkan kolom keempat dan kolom kelima, di mana kolom keempatnya adalah perulangan dari kolom pertamanya, A, D, G, dan kolom kelima merupakan perulangan dari kolom keduanya, B, E, H,
Kemudian kita tambahkan tanda plus di sebelah kiri kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Dan kita tambahkan tanda minus di sebelah kanan kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Kemudian dengan mnemonic Sarus ini, kita bisa menghitung nilai determinan A menggunakan A, E, I tandanya plus, A kali E kali I, ditambah dengan B kali F kali G, BFG, ditambah dengan C, D, H, C kali D kali H, dikurang B, D, I, B kali D kali I, dikurang A, F, H, lalu dikurang C, E, G. Kita bisa menghitung nilai determinan matriks order 3 menggunakan mnemonic Sarus ini. Misalnya kita diberikan suatu matriks dengan elemen baris pertamanya 1, min 5, 3, baris keduanya 2, min 3, 0, baris ketiganya 5, 4, min 1. Kita bisa menghitung nilai determinan matriks A ini dengan mnemonic Sarus ini. Pertama-tama kita tuliskan dulu kolom keempat yang merupakan perulangan dari kolom pertama, dan kolom kelima yang merupakan perulangan dari kolom keduanya. Kemudian kita tambahkan tanda plus untuk kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, dan tanda minus untuk kolom 3, 4, dan 5. Kemudian kita tinggal melakukan penghitungan determinan A ini adalah plus 1 dikali min 3 dikali min 1, ditambah min 5 kali 0 kali 5, ditambah 3 kali 2 kali 4 sesuaikan dengan arah panahnya, kemudian dikurang min 5 kali 2 kali min 1, dikurang 1 kali 0 kali 4, dan dikurang 3 kali min 3 kali 5. Hasil perhitungannya adalah yang pertama 3, ditambah 0, ditambah 24, dikurang 10, kurang 0, dan kurang min 30. Hasilnya adalah determinan A, matriks A ini adalah sama dengan 47. Untuk menghitung determinan matriks order di atas 3 atau dimensi 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan seterusnya, metode ekspansi kofaktor bisa tetap dipakai, tapi dianggap tak efisien, dan mnemonic Sarus menjadi tidak sesuai atau tak bisa dipakai. Jadi kita bisa menghitung determinan matriks order di atas 3 ini menggunakan operasi baris dasar atau elementary row operation yang mengacu pada properti determinan matriks. Properti determinan. Ada beberapa properti determinan matriks yang bisa kita pakai untuk menghitung nilai determinan matriks suatu matriks persegi. Yang pertama adalah jika suatu baris ditukar ke kolom atau suatu kolom ditukar ke baris, maka nilai determinan tidak akan berubah. Misalnya kita mempunyai suatu determinan matriks dengan elemennya A1, A2 pada baris pertama dan elemen B1, B2 pada baris kedua. Nilai determinan ini akan sama dengan nilai determinan di mana kita menjadikan baris A1, A2 ini baris pertama menjadi kolom pertama dan B1, B2 pada baris kedua menjadi kolom keduanya. Artinya nilai determinan A itu akan sama dengan nilai determinan A transpose. Contohnya, ini kita mempunyai suatu matriks 21, 4, min 3, dan kita hitung nilai determinannya. Ini adalah suatu matriks 2 kali 2, jadi kita tinggal hitung saja 2 dikali min 3 dikurang 1 kali 4, hasilnya determinannya min 10. Jikalau kita menukar dari baris pertamanya 21 menjadi kolom pertama 21 dan baris keduanya 4 min 3 ditempatkan pada kolom keduanya 4 min 3 dan kita hitung kembali nilai determinannya, maka nilai determinannya akan sama saja. Yang pertama di sebelah kiri kita mempunyai suatu matriks A, kita hitung determinannya dapatnya min 10, dan yang di sebelah kanan kita transpose matriks A-nya, kita akan juga mendapatkan nilai determinan yang sama dengan yang sebelah kiri. Properti determinan berikutnya adalah jika semua elemen suatu baris atau kolom bernilai 0, maka determinan bernilai 0.
Misalnya kita diberikan matriks yang baris pertamanya A1, A2, dan baris keduanya elemennya 0, 0, maka nilai determinannya akan 0. Sama juga jika kita diberikan matriks B1, B2 untuk kolom pertama, dan kolom keduanya 0, 0 elemennya, maka determinan matriksnya juga akan sama dengan 0. Contohnya, ini kita mempunyai suatu matriks 2, 1, 0, 0, kita hitung determinannya, 2 kali 0, dan dikurang dengan 1 kali 0, hasilnya akan 0. Juga andai kata kita punya yang kedua, kolom pertamanya 21 dan kolom keduanya 00, maka nilai determinannya juga akan 0. Properti berikutnya adalah jika semua elemen suatu baris atau kolom melupakan kelipatan baris atau kolom lain, maka determinan bernilai 0. Misalnya di baris satunya kita mempunyai A1, A2, dan baris kedua merupakan kelipatan dari A1 dan A2, jadi K kali A1, K dikali A2, maka nilai determinan akan 0. Sama juga kalau kita mempunyai matriks yang kolomnya pertamanya B1, B2, dan kolom keduanya merupakan kelipatan K dikali B1-nya, lalu K dikali B2-nya, maka determinannya juga akan 0. Contohnya kita mempunyai matriks 21, 21, di mana K untuk baris keduanya adalah sama dengan 1, atau kelipatnya 1 kali baris pertamanya, dan kita hitung determinan matriksnya, jadi 2 kali 1 dikurang 1 kali 2, hasilnya adalah 0. Contoh lainnya adalah kita mempunyai matriks di mana kolom pertamanya 21 dan kolom keduanya 63, di mana kolom kedua merupakan 3 kali dari kolom pertama, K-nya sama dengan 3. Kita bisa menghitung nilai determinannya, 2 kali 3 dikurang 6 kali 1, hasil determinannya adalah 0. Properti berikutnya adalah jika dua baris atau dua kolom bertukar posisi, maka determinan berubah tanda. Misalnya kita mempunyai determinan A1, A2 untuk baris pertamanya, dan B1, B2 untuk baris keduanya. Nilai determinan ini akan berbeda tanda atau berbalik tanda dengan determinan yang kita tukar posisinya, di mana baris pertamanya menjadi B1, B2, dan baris keduanya adalah A1, A2. Ada tanda minus yang membedakan kedua nilai determinan ini. Sama juga untuk pertukaran kolom, kalau kita mempunyai A1, B1 untuk kolom pertama, A2 dan B2 untuk kolom kedua, dan kita tukar posisinya, nilai determinannya akan menjadi min dari nilai determinan A2, B2 untuk kolom pertamanya, dan A1, B1 untuk kolom keduanya. Contohnya, kita mempunyai determinan untuk elemennya 21, 4, dan 3. Kita hitung determinannya dari 10. Dan yang pertama, kita akan tukar baris pertama dengan baris kedua untuk determinan yang sebelah kanannya. Jadi, baris kedua yang 4, dan 3 kita pindahkan jadi 4, dan 3 di baris pertama. 21 yang semua di baris pertama kita tukar ke baris kedua. Dan kita hitung ulang determinannya. 4 kali 1 dikurang 3 kali 2, hasil determinannya adalah 10. Artinya dia berbalik tanda atau berubah tanda dari determinan yang di sebelah kiri. Demikian juga jika kita tukar posisi kolomnya, yang semula 24 di kolom pertama kita tukar ke kolom kedua, 1 min 3 di kolom kedua kita pindahkan ke kolom pertama, dan kita hitung determinannya 1 kali 4 dikurang 2 kali min 3, hasil determinannya juga 10 atau berubah tanda dari determinan yang di sebelah kirinya. Properti berikutnya adalah jika semua elemen suatu baris atau kolom dikalikan dengan suatu faktor, maka nilai determinan juga dikalikan dengan faktor tersebut. Misalnya kita mempunyai determinan yang di baris pertamanya K dikali A1, lalu K dikali A2 untuk baris pertamanya, baris keduanya B1, B2, maka kita bisa keluarkan faktor tersebut K ini, kita tulis 2K, dikali dengan determinan dari baris yang pertamanya A1, A2, dan baris keduanya B1, B2. Sama juga untuk yang faktornya di kolom,
Misalnya kita mempunyai determinan yang kolom pertamanya A1, B1, dan kolom keduanya K dikali dengan A2 suatu faktor, lalu K dikali B2, maka kita bisa keluarkan nilai K ini menjadi sama dengan K dikali yang kolomnya A1, B1, dan kolom keduanya A2, B2. Contohnya, kita mempunyai determinan yang baris pertamanya 21, 4, dan 3 untuk baris kedua, yang dimana nilai determinannya min 10, dan kita mempunyai matriks berikutnya yang mempunyai faktor K-nya 2 untuk baris pertamanya, jadi kita kalikan 2 dikali 2, dan 2 dikali 1 untuk baris pertamanya, baris keduanya tetap 4, dan 3, jadi hasilnya adalah 4, 2, 4, dan 3, hasil determinannya adalah min 20, dengan faktor 2 tersebut, kita tahu bahwa nilai determinan yang kedua ini akan 2 kali dari determinan yang di sebelah kirinya. Ini sama aja dengan faktornya kita keluarkan 2 dikali dengan determinan yang di sebelah kiri. 2 dikali min 10, hasilnya min 20. Properti berikutnya adalah jika suatu elemen baris atau kolom dijumlahkan dengan kelipatan elemen baris atau kolom lain yang bersesuaian, maka nilai determinan tidak berubah. Misalnya untuk baris pertamanya A1 kita tambahkan dengan K dikali B1 dari baris kedua, lalu kita mempunyai A2 ditambah K dikali B2 yang dari baris kedua juga, dan untuk baris keduanya B1 B2, maka nilai determinannya sama saja dengan determinan yang baris pertamanya A1 A2 B1 B2. Sama juga untuk yang kolom, jika dia mempunyai kolom pertamanya A1 B1, sedangkan kolom keduanya adalah A2 ditambah dengan suatu kelipatan dari yang kolom pertamanya A1, lalu B2 ditambah K dikali B1, maka determinannya sama saja dengan determinan yang A1, B1, A2, B2 untuk kolomnya. Contohnya kita mempunyai determinan yang barisnya 21, 4, dan 3, di mana determinannya min 10. Jika kita tambahkan yang baris pertamanya dengan 2 kali baris keduanya, jadi 2 ditambah 2 dikali 4, kita ambil dari baris keduanya 2 kalinya, lalu elemen berikutnya yang 1 ditambah 2 dikali min 3 dari baris kedua, jadi baris pertamanya menjadi 10 min 5, baris kedua tetap 4 min 3, hasil determinannya kita hitung akan tetap min 10, jadi sama saja. Properti berikutnya adalah determinan bisa diekspansi dengan menuliskan setiap elemen pada suatu baris atau kolom dikalikan dengan minornya dengan menyesuaikan tanda lokasi pada baris atau kolom yang bersesuaian. Tanda lokasi yang bersesuaian dengan baris atau kolom, jadi tanda lokasinya dulu yang kita lihat, plus, minus, plus, dan seterusnya untuk baris pertama. Untuk baris kedua adalah minus, plus, plus, dan seterusnya. Baris ketiga berarti plus, minus, dan seterusnya lagi. Dan baris keempat juga kita ikuti pola plus minus ini. Misalnya kita melakukan ekspansi pada baris pertama determinan matriks orde ketiga, yang elemen pada baris pertamanya adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3 untuk baris kedua, C1, C2, 3 untuk baris ketiganya, dan kita akan melakukan ekspansi pada baris pertama yang elemennya A1, A2, A3, dan kita tuliskan juga ini tanda lokasinya untuk baris pertama adalah plus, minus, plus untuk orde ketiga ini. Jadi ekspansinya kita mulai dari elemen yang pertama A1, jadi A1 dikalikan dengan minornya, jadi pertama-tama kita tutup dulu yang baris sisanya, jadi A2, A3 kita tutup, dan yang kolom yang bersesuaian kita tutup B1, C1, dan kita bisa tahu bahwa minor dari A1 adalah B2, B3, C2, C3, jadi kita bisa melakukan ekspansi untuk elemen A1 ini adalah plus tandanya A1 dikali dengan minornya. A1 dikali dengan minornya adalah B2, B3, C2, C3. Lalu kita ekspansi untuk yang elemen berikutnya A2. Jadi kita tutup dulu A1, A3, dan yang kolom yang bersesuaian dengan A2-nya B2, C2 kita tutup.
Dan kita dapatkan minor untuk A2-nya adalah B1, B3, C1, C3. Jadi ekspansinya adalah tanda lokasinya adalah minus, jadi min A2 dikali dengan minornya, jadi dikali dengan B1, B3, C1, C3. Lalu elemen yang berikutnya adalah A3. Kita tutup dulu A1, A2, B3, C3. Dan kita dapatkan minor A3-nya adalah B1, B2, C1, C2. Jadi ekspansinya adalah tanda lokasinya plus A3 dikali dengan minornya B1, B2, C1, C2. Ini adalah hasil ekspansi pada baris pertama determinan matriks order 3. Contoh berikutnya lagi kita lihat ekspansi pada baris kedua determinan matriks order ketiga. Misalnya sama, kita mempunyai matriks yang elemennya baris 1, baris 2, baris 3. Dan kita akan melakukan ekspansi pada baris keduanya, elemennya adalah B1, B2, B3. Tanda lokasinya adalah min plus min. Kita ambil dulu elemen yang B1-nya, kita tutupi A1, C1, B2, B3. Jadi kita dapatkan minor dari B1 adalah A2, A3, C2, C3. Ekspansinya berarti tandanya min, B1 dikali dengan minornya A2, A3, C2, C3. Lalu elemen berikutnya adalah B2 dan minornya dari B2 adalah A1, A3, C1, C3. Kita tambahkan karena tanda lokasinya tambah. Jadi ditambah B2 dikali dengan minornya A1, A3, C1, C3. Yang berikutnya adalah elemen B3 di mana minornya A1, A2, C1, C2. Tanda lokasinya min, jadi min B3 dikali minornya A1, A2, C1, C2. Ini adalah ekspansi pada baris kedua determinan matriks order ketiga. Kita lihat lagi contoh dari ekspansi pada kolom ketiga determinan matriks order 3. Jadi yang akan kita ekspansi adalah yang elemennya A3, B3, C3. Tanda lokasinya plus, minus, plus. Jadi untuk elemen A3, minornya adalah B1, B2, C1, C2. Tanda lokasinya plus. Jadi kita tuliskan A3 dikali minornya. Lalu untuk elemen B3-nya, minornya A1, A2, C1, C2. Tanda lokasinya minus, jadi min B3 dikali minornya. Lalu untuk elemen C3, minornya adalah A1, A2, B1, B2. Tanda lokasinya plus, jadi tambah C3 dikali dengan minornya. Ini adalah hasil ekspansi pada kolom ketiga determinan matriks order 3. Properti determinan matriks berikutnya adalah determinan matriks segitiga dan matriks diagonal adalah hasil kali semua elemen diagonal utama. Contohnya, kita mempunyai suatu matriks U atau apel triangular, matriks segitiga atas, di mana elemen di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0, jadi dia mempunyai segitiga atas. Nilai determinannya adalah kita kalikan saja semua elemen diagonal utamanya, min 2, min 1, 1, kita kalikan, hasilnya adalah determinannya bernilai 2. Berikutnya kita mempunyai suatu matriks L, lower triangular matrix atau matriks segitiga bawah, di mana elemen-elemen di atas diagonal utama semua bernilai 0. Jadi nilai determinannya adalah 3 dikali 1 dikali 2. Semua elemen diagonal utamanya kita kalikan. Hasilnya adalah 6. Dan di sini kita mempunyai suatu matriks diagonal yang di mana di bawah dan di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Jadi determinannya adalah 2 dikali min 1 dikali 4. Semua elemen diagonal utamanya kita kalikan. Hasilnya adalah min 8. Properti determinan berikutnya adalah determinan matriks identitas I bernilai 1. Determinan dalam kurung I dengan order n akan bernilai sama dengan 1. Lalu berikutnya determinan perkalian skalar pada suatu matriks. Determinan dalam kurung K suatu skalar kita kalikan dengan matriks A dengan order n sama dengan K dipangkat n dikali determinan matriks A. Properti berikutnya adalah determinan perkalian matriks dua matriks.
determinan dalam kurung matriks A dikali matriks B itu sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Properti berikutnya adalah determinan inverse suatu matriks. Determinan inverse dari matriks A atau A inverse A pangkat min 1 itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan A-nya. Contoh soal 01. Di contoh soal ini kita diminta menghitung nilai determinan menggunakan properti determinan. Matriksnya adalah 427, 429 untuk baris pertama, 369, 371 untuk baris kedua. Ini merupakan matriks 2 kali 2 dan kita bisa saja menghitung ini dengan menggunakan aturan perhitungan determinan 2 kali 2 atau di sini kita akan mencoba menggunakan properti determinan untuk menghitungnya. Pertama, kita coba mengecilkan angka dari kolom kedua. Kolom kedua yang baru itu kita dapatkan dengan kolom kedua dikurang kolom pertama. Jadi kita coba kecilkan dulu. Di kolom pertamanya 427, 369. Di kolom kedua yang semula 429, kita lakukan pengurangan dengan kolom pertamanya. Jadi 429 dikurang 427. Dan elemen berikutnya 371 kita kurangkan juga dari yang kolom pertama. Jadi 371 dikurang 369. Hasil perhitungannya adalah kita mempunyai matriks dengan 427, 369 di kolom pertama. Dan kolom keduanya mengecil angkanya menjadi 2 dan 2. Berikutnya kita coba menghitung untuk baris pertama yang baru, row 1 baru, itu sama dengan R1 atau row 1 dikurang dengan row 2. Jadi yang semua 427 kita kurangkan dengan yang baris keduanya. Jadi 427 dikurang 369. Dan untuk elemen 2 kita kurangkan juga dengan yang baris keduanya. 2 kurang 2. Kita dapatkan suatu matriks yang lebih sederhana. 5, 8, 0 untuk baris pertama. 3, 6, 9, 2 untuk baris keduanya. Dan bentuknya adalah suatu matriks segitiga bawah. Kita bisa menghitung determinannya langsung kalau mau menggunakan yang properti segitiga bawah 5, 8 kali 2. Semua elemen diagonal utamanya dikalikan. Atau kita juga bisa menghitung menggunakan yang matriks 2 kali 2. Jadi 5, 8 kali 2 dikurang 0 dikali 3, 6, 9. Hasilnya adalah determinannya 1, 1, 6. Contoh soal 02. Kita diminta menghitung nilai determinan menggunakan properti determinan. Matriksnya order 3 atau 3 baris kali 3 kolom. Baris pertamanya 1, 2, 2. Baris kedua 4, 3, 5. Baris ketiganya 4, 2, 7. Kita akan menggunakan beberapa properti determinan untuk menyederhanakan matriks 3 kali 3 ini. Pertama, kolom ketiga yang baru, C3 baru, sama dengan C3 yang lama. Kita kurangkan dengan C2 atau kolom kedua. Jadi proses perhitungannya pada kolom ketiga, yang semula 2, 5, 7, kita kurangkan semuanya dengan elemen dari kolom keduanya. Ini 2 dikurang 2, 5-nya kita kurang dengan 3, 7-nya kita kurang dengan 2. Hasilnya adalah pada kolom ketiga menjadi 0, 2, 5. Kemudian kita sederhanakan lagi perhitungannya. C2 yang baru, kolom kedua yang baru itu sama dengan kolom kedua yang lama, C2 dikurang 2 kali kolom pertamanya. Jadi pada kolom keduanya menjadi 2 dikurang 2 kali kolom pertamanya, 2 kali 1. 3 dikurang 2 kali 4. 2 dikurang 2 kali 4. Hasilnya adalah kita mendapatkan kolom keduanya adalah 0, min 5, min 6. Dan kalau kita melihat ada di baris pertamanya elemennya 1, 0, 0. Kita tahu bahwa ini kita bisa melihat bahwa elemen satunya mempunyai minornya min 5, 2, min 6, 5. Dan kita bisa melakukan ekspansi pada baris pertama ini atau ekspansi R1 ini. Jadi hasil ekspansinya adalah plus, nilai plus ada tanda lokasinya 1 dikali dengan minornya min 5, 2, min 6, 5. Elemen berikutnya itu 0, jadi kalau kita ekspansi dia akan tetap menjadi 0 dikali dengan minornya.
elemen berikutnya pada baris pertamanya juga 0, jadi sama aja dia akan bilang 0. Jadi dengan ini kita bisa menghitung nilai determinannya karena yang semula dari matriks order 3 dia menjadi matriks order 2-nya. Jadi 1 kali dengan min 5 kali 5 dikurang 2 kali min 6. Jadinya adalah min 25 ditambah 12, hasilnya adalah determinannya min 13. Contoh soal 03. Sama, kita diminta menghitung nilai determinan menggunakan properti determinan. Matriksnya 3 kali 3, baris pertamanya 4, 2, 2, baris keduanya 2, 4, 2, baris ketiganya 2, 2, 4. Jadi yang ini kita lihat bahwa semuanya hasil dari perlipatan 2. Jadi kita akan keluarkan konstanta 2 ini dari baris pertama, konstantanya juga 2 dari baris kedua, dan konstanta 2 dari baris ketiga juga. Jadi konstanta R1, row 1, row 2, dan R3, row 3 kita keluarkan. Jadi kita dapatkan baris pertama yang kita keluarkan, faktor pengalinya 2, 2, 2, dikalikan jadi yang semula 4 menjadi 2 kali 2, yang semula 2 menjadi 2 kali 1, lalu yang 2 pada elemen baris satunya jadi 2 kali 1 juga, sama juga angka 2 yang dikasih warna biru dan angka 2 yang dikasih warna ungu untuk baris kedua dan baris ketiga. Jadi kita bisa keluarkan faktor 2 ini dari setiap baris 1, baris 2, dan baris ketiga, sehingga kita mendapatkan 8, 2 kali 2 kali 2 dan 8, dikali dengan determinan matriks yang lebih sederhana, baris pertamanya 2, 1, 1, baris keduanya 1, 2, 1, baris ketiganya 1, 1, 2. Kemudian kita akan melakukan pencarian pada kolom kedua yang baru, di mana kolom kedua yang baru sama dengan kolom kedua dikurang kolom ketiga. Jadi 8 faktornya tetap ada. Jadi kolom kedua yang baru menjadi 1 dikurang 1, 2 dikurang 1, 1 dikurang 2. Hasilnya adalah 8 dikali dengan kolom keduanya menjadi 0, 1, min 1. Lalu kita mencari kolom pertama yang baru, C1 baru sama dengan C1 dikurang 2 kali C3-nya, tujuannya kita mendapatkan semakin banyak 0 di baris pertamanya. Jadi 8 dikali yang kolom pertamanya menjadi 2 dikali 2 kali 1 dari C3-nya, 1 dikurang 2 kali 1 juga, 1 dikurang 2 kali 2. Hasil perhitungannya adalah kita faktornya 8 tetap, yang baris pertamanya menjadi 001. Jadi kita sederhanakan, semakin banyak 0 semakin bagus. Jadi dari ini kita tahu bahwa baris pertamanya bisa kita ekspansi, elemen satunya mempunyai minor, min 1, 1, min 3, min 1. Jadi kita melakukan ekspansi pada baris pertama, ekspansi R1, row 1. Jadi 8 dikali dengan tanda lokasinya adalah plus 1, elemen satunya dikali dengan minornya. Sehingga yang semula dari matriks 3 kali 3 kita mendapatkan matriks 2 kali 2. Dan kita bisa menghitung langsung nilai determinannya. Jadi 8 dikali 1, min 1 dikali min 1 dikurang 1 dikali min 3. Jadi 8 dikali 1 dikurang min 3. Hasilnya adalah 32. Aturan Cramer. Aturan Cramer adalah suatu aturan yang bisa dipakai untuk mencari solusi suatu sistem persamaan linear, di mana aturan Cramer ini hanya untuk sistem linear persegi, di mana jumlah persamaan linearnya n sama dengan jumlah variabel n juga. Lalu hanya untuk sistem yang mempunyai solusi konsisten yang unik atau tepat satu solusi, di mana nilai determinan koefisien sistem tidak bernilai 0. Lalu aturan Cramer ini memakai pembagian determinan. Suatu sistem n persamaan linear dengan n variabel yang kita tuliskan dalam bentuk matriks A11, A12, dan seterusnya sampai A1n, A21, A22 sampai A2n, dan seterusnya. Kita kalikan dengan X1, X2 sampai Xn sama dengan B1, B2 sampai Bn. Ini bentuknya adalah A dikali dengan X sama dengan B. Jadi ada matriks koefisiennya dikali dengan variabel yang mau kita cari.
sama dengan B atau konstantannya, di mana determinan dari matriks koefisiennya dan determinan A-nya tidak sama dengan 0, akan mempunyai solusi unik, dan kita bisa menghitung solusinya XI menggunakan aturan Cramer itu sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A, di mana I-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N sesuai dengan besarnya sistem persamaan linear perseginya, dan AI-nya, matriks AI-nya itu sama dengan kita masukkan vektor B-nya atau vektor konstantannya, kita substitusikan kolom I pada matriks koefisiennya atau pada matriks A-nya. Untuk jelasnya, pada aturan Cramer ini kita akan melihat contoh soal 4 ini. Jadi kita diminta menyelesaikan sistem persamaan linear berikut memakai aturan Cramer. Sistem persamaan linearnya adalah 3 kali X1 dikurang 2 kali X2 sama dengan 6, min 5 kali X1 tambah 4 X2 sama dengan 8. Ini adalah sistem persamaan linear, 2 persamaan linear dengan 2 variabel. Jadi pertama-tama kita menuliskan kembali sistem persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks. Ini adalah sistem persamaan linearnya, 3 dikali X1 dikurang 2 X2 sama dengan 6, min 5 X1 tambah 4 X2 sama dengan 8. Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk AX sama dengan B, di mana matriks A-nya adalah koefisiennya 3 min 2 untuk baris pertama, min 5, 4 untuk baris kedua, dikali dengan variabelnya X1, X2 sama dengan konstantannya atau yang sama dengan sebelah kanan 6, 8. Jadi matriks A-nya adalah 3, min 2, min 5, 4, X-nya X1, X2, B-nya adalah 6, 8. Jadi pertama-tama setelah menuliskan sistem ini dalam bentuk matriks, kita cek ada atau tidak solusi unik pada sistem. Karena aturan Cramer hanya bisa dipakai jikalau ada solusi unik pada sistem di mana determinan matriks A-nya atau determinan matriks koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita hitung determinan A-nya, koefisiennya 3, min 2, min 5, 4. Dan ini merupakan matriks 2 kali 2, kali 2. Kita langsung hitung 3 kali 4 dikurang min 2 kali min 5. Hasilnya adalah 12 kurang 10 sama dengan 2. Jadi nilai determinan koefisiennya adalah 2. Dan ini tidak sama dengan 0. Artinya sistem persamaan linear ini mempunyai solusi unik. Jadi kita bisa teruskan perhitungannya menggunakan aturan Cramer. Berikutnya kita akan menuliskan matriks A1 dan A2-nya. Ini adalah sistem persamaan linear kita dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana matriks A-nya koefisiennya 3, min 2, min 5, 4, dan matriks konstantannya 6, 8. Jadi ini adalah matriks A-nya 3, min 2, 5, 4. Dan untuk mendapatkan matriks A1-nya, kita perlu mensubstitusikan atau mengganti vektor B-nya ini 6, 8 sesuai dengan kolom I dari A, I yang kita mau cari. Misalnya untuk menghitung A1, kita akan mensubstitusikan 6, 8 ini untuk menggantikan matriks koefisiennya di kolom pertamanya. Jadi A1-nya menjadi 6, 8 di kolom pertamanya, min 2, 4 untuk kolom keduanya. Jadi kita menggantikan yang semula 3, min 5 menjadi 6, 8, dan kita akan dapatkan A1 dari matriks A-nya. Dan untuk matriks A2-nya, kita menggantikan 6, 8 ini, kita gantikan ke kolom kedua dari matriks A-nya. Jadi A2-nya 3, min 5 untuk kolom pertama, 6, 8 untuk kolom keduanya. Setelah kita mendapatkan matriks A1 dan A2, kita perlu menghitung determinan dari matriks A1 dan matriks A2 ini. Jadi ini matriks A1 ada A2-nya, dan karena matriksnya adalah 2 kali 2, dua-duanya, kita bisa menghitung determinan A1-nya 6 kali 4 dikurang min 2 kali 8, hasilnya adalah 40. Untuk A2-nya determinannya 3 kali 8 dikurang 6 kali min 5, hasilnya adalah 54. Lalu kita menghitung X1 dan X2 yang kita
cari variabel X1 dan variabel X2-nya. Kita tuliskan dulu determinan A-nya yang dihitung di awal sama dengan 2, determinan A1-nya 40, determinan A2-nya 54, dan untuk menghitung X1-nya kita menggunakan pembagian determinan dari determinan A1 dibagi determinan A, 40 dibagi dengan 2, kita dapat X1-nya 20. Untuk menghitung X2-nya berarti determinan A2 dibagi dengan determinan A, 54 dibagi dengan 2, hasilnya 27. Jadi, solusi sistem bersifat unik dan hasilnya adalah X1 sama dengan 20 dan X2 sama dengan 27. Contoh soal 05. Kita diminta menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Sistem persamaan linearnya ada 4 persamaan. Jadi 2W tambah 3X dikurang 3Y dikurang Z sama dengan 6. Min 3W tambah 2X dikurang Y tambah 4Z sama dengan 19. W ditambah 3X tambah 2Y kurang 3Z sama dengan 11. W dikurang 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 5. Ini adalah sistem persamaan linear persegi dengan 4 persamaan dan 4 variabel yang perlu dicari, W, X, Y, Z. Pertama, kita tuliskan sistem persamaan linear dalam bentuk matriks. Ini sistem persamaan linear soalnya. Kita pindahkan, tulis dalam bentuk matriks. Untuk matriks A-nya, koefisiennya 2, 3, min 3, 1, min 1, min 3, 2, min 1, 4, 1, 3, 2, min 3, 1, min 3, 2, 3, dikalikan dengan variabel yang perlu kita cari, W, X, Y, Z, sama dengan min 6, min 19, 11, 5. Vektor B-nya. Berikutnya, kita perlu mencek ada atau tidaknya solusi unik pada sistem ini. Ingat, aturan Cramer hanya bisa dipakai jikalau mempunyai solusi unik, di mana determinan A-nya, determinan matriks koefisiennya tidak boleh sama dengan 0. Ini adalah determinan matriks A yang perlu kita hitung, 4 kali 4, 4 baris dikali 4 kolom. Kita akan sederhanakan menggunakan properti determinan. Jadi C2 yang baru sama dengan C2 ditambah C3. Tujuannya adalah kita mendapatkan sebanyak mungkin elemen bernilai 0 pada suatu baris atau suatu kolom. Jadi ini adalah prosesnya. Kita menghitung C2 yang baru. Kita mengambil C2 yang lama ditambah dengan C3. Karena ada 3 dan min 3, hasilnya akan mendapatkan kolom kedua yang baru menjadi 0, 1, 5, min 1. Ini adalah hasilnya. Proses berikutnya kita perlu mendapatkan nilai-nilai yang elemennya 0 lagi. C3 yang baru, yang semula min 3, kita dapatkan jadikan 0. Jadi C3 dikurang 3 kali C4, di min 3, kita nanti kurangkan 3 kali dari C4-nya, kurang 3 kali min 1. Jadi ini ada prosesnya. C3 kita kurangkan dengan 3 kali C4, kolom yang keempat. Tujuannya kita bisa mendapatkan elemen yang 0, min 13, 11, min 7. Jadi elemen yang pertama pada kolom ketiganya jadi 0 juga. Prosesnya kita cari 0 lagi. Jadi C1 yang baru kita bisa dapatkan dengan C1 yang lama tambah 2 kali C4-nya. Jadi nanti kita dapatkan 2 ditambah 2 kali min 1, hasilnya 0 juga. Ini prosesnya, Anda bisa melakukan perhitungan sendiri sebagai latihan. Ini kita dapatkan elemen pada baris pertamanya menjadi 0, 0, 0, min 1. Oke, ini adalah bentuknya. Lalu dari sini kita lihat bahwa kita bisa melakukan ekspansi pada baris pertama ini karena elemennya sudah banyak 0, 0, 0, 0, yang terakhirnya min 1. Jadi kita punya elemennya ada min 1 dikali dengan minornya yang dikasih lingkaran hijau ini. Jadi kita lakukan ekspansi pada R1-nya. Dari matriks yang semula 4 kali 4, kita mendapatkan matriks yang 3 kali 3. Jadi tanda lokasinya adalah minus, min, elemennya adalah min 1, oke, dikali dengan minornya. Minornya adalah 5, 1, min 13, min 5, 5, 11, 7, min 1, min 7. Kita sederhanakan, jadi dapat matriks 3 kali 3. Kemudian kita lakukan proses
Ini lagi menggunakan properti determinan. Jadi kita menghitung C1 yang baru, kolom yang baru, sama dengan C1 dikurang 5 kali C2. Tujuannya untuk mendapatkan nilai 0 juga. 5 dikurang 5 kali 1 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan kolom pertamanya menjadi 0 dan 30, 12. Lalu kita C3 yang baru kita hitung sama dengan C3 ditambah 13 kali C2. Jadi kita akan hilangkan juga C3-nya menjadi yang baru itu elemennya menjadi 0 di kolomnya. Jadi ini prosesnya. Hasilnya kita mendapatkan di baris pertama menjadi 0, 1, 0. Dan kita lihat elemen di baris pertamanya sudah ada 0, ada 0, 2, dan 1 di tengah-tengah. Jadi kita bisa melakukan ekspansi juga pada elemen yang satu itu dengan minornya yang dikasih warna hijau. Jadi ekspansi pada baris pertama atau R1, tanda lokasinya adalah minus. Ingat, Anda lihat tanda lokasinya minus 1 dikali dengan minornya min 30, 76, 12, min 20. Jadi yang dari semula matriks 4 kali 4 kita menggunakan properti determinan dan kita menjadikannya menjadi matriks 2 kali 2. Jadi min 1 dikali dengan minornya. Karena sudah matriks 2 kali 2, kita bisa langsung menghitungnya. Jadi min 1 dikali min 30 dikali min 20 dikulang 76 dikali 12. Jadi min 1 dikali 600 kurang 912. Hasilnya adalah 312. Jadi determinan koefisiennya 312. Dan tidak sama dengan 0, artinya sistem persamaan linear 4 kali 4 ini mempunyai solusi unik. Berikutnya kita akan menuliskan matriksnya, matriks AW, AX, AY, dan AZ-nya. Ini kita lihat prosesnya. Ini adalah sistem persamaan linear kita dalam bentuk matriks. Jadi matriks A-nya, dan ini adalah vektor B-nya, min 6, min 19, 11, dan 5. Dan untuk mendapatkan AW-nya, AX, AY, dan AZ-nya, kita akan mensubstitusikan vektor B ini ke kolom yang sesuai dengan koefisien yang kita cari. Oke. Ini untuk mendapatkan AW, kita mensubstitusikan kolom B-nya ini, vektor B ini, min 6, min 19, 11, dan 5. Pada kolom pertama dari matriks A-nya, kita dapatkan AW-nya. Untuk AX-nya, kita substitusikan vektor B ini ke kolom kedua. Untuk AY-nya, kita substitusikan vektor B ke kolom ketiga. Untuk mendapatkan AZ-nya, kita substitusikan vektor B ke kolom keempat. Disesuaikan dengan koefisien yang bersesuaian. Oke, ini adalah hasilnya, AW-nya, AX-nya, AY-nya, dan matriks AZ-nya. Proses berikutnya adalah Anda perlu menghitung determinan dari keempat matriks ini. Determinan AW, AX, AY, dan AZ. Dan di sini di contoh soal 5 ini hanya diberikan hasil perhitungan. Silakan Anda melakukan perhitungan sendiri sebagai bentuk latihan untuk menambah pemahaman. Jadi pertama-tama kita tuliskan determinan A-nya atau matriks koefisiennya 312. Determinan AW-nya hasil perhitungannya adalah 624. Determinan AX-nya 312. AY-nya 936. Determinan AZ-nya min 624. Silakan Anda lakukan perhitungan kembali untuk mengeceknya. Lalu kita berikutnya bisa menghitung koefisien W, X, Y, dan Z-nya dari kelima determinan yang kita dapatkan ini. Jadi W-nya adalah hasil perhitungan pembagian dari dua determinan. Jadi dari determinan AW dibagi dengan determinan A-nya, hasilnya adalah 624 dibagi dengan 312, dapatnya 2 untuk W-nya. Untuk X-nya, determinan AX dibagi determinan A, hasilnya min 1. Untuk Y-nya, determinan AY dibagi dengan determinan A, sama dengan 3. Untuk Z-nya, variabel Z-nya, determinan AZ dibagi dengan determinan A, hasilnya min 2. Jadi, solusi sistem bersifat unik, yaitu W sama dengan 2,
X sama dengan min 1, Y sama dengan 3, Z sama dengan min 2. Oke, jadi untuk mengeceknya, silakan Anda masukkan kembali nilai W, X, Y, Z yang didapat ini, boleh ke sistem persamaan linear awal, tempat persamaan ini, atau Anda juga bisa menghitungnya melakukan perkalian matriks sistem persamaan linear dan bentuk matriks warna kuning. Silakan Anda lakukan pengecekannya. Soal latihan. Berikut ini diberikan beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan untuk menambah pemahaman. Soal latihan 01 diminta menghitung nilai determinan menggunakan properti determinan. Ada 4, dan keempat-empatnya A, B, C, D ini soalnya matriksnya adalah 3 kali 3 atau order 3. Silakan Anda coba hitung. Soal latihan 02, Anda diminta menyelesaikan sistem persamaan linear berikut memakai aturan Cramer. Ada A dan B-nya. Kedua-duanya ada 3 sistem persamaan linear dan 3 variabel. Jadi adalah sistem persamaan linear persegi 3 kali 3. Yang A-nya Anda bisa coba kerjakan, yang B-nya juga silakan. Yang soal B-nya ini diberikan jawabannya, jadi Anda bisa ngecek setelah Anda mengerjakannya. Nilai X-nya sama dengan 3, nilai Y-nya 5, dan nilai Z-nya sama dengan 4. Soal latihan 03 sama, Anda diminta menyelesaikan sistem persamaan linear berikut memakai aturan Cramer. Ada soal A dan B, kedua-duanya 4 persamaan linear dengan 4 variabel. Ini adalah order 4 kali 4. Dan untuk yang A diberikan jawabannya, Anda bisa gunakan untuk mengecek hasil pengerjaan Anda. W-nya adalah min 2, X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya sama dengan min 5. Terima kasih telah menyaksikan video dari Matematika Mesos ini. Sampai berjumpa pada video Matematika Mesos yang lainnya.